أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Prajan TV. Pertama-tama marilah kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat serta salam tak lupa kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang dimuliakan Allah, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di channel ini, tentunya dengan harapan semoga Anda semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, umur yang panjang, banyak rezekinya, serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah amalan, 3 amalan pembuka rezeki yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum lanjut, saya mengajak Anda untuk membangun channel ini dengan tekan tombol subscribe dan like video ini agar tetap bisa memberikan amalan dan menyebar kebaikan dunia dan akhirat. Amin. 1. Menghidupkan sholat duha. Sholat duha merupakan sholat sunnah yang mampu mendatangkan rezeki. Sholat ini dikerjakan sejak matahari mulai meninggi sampai datangnya zawal, tergelincirnya matahari, atau sejak 15 menit setelah matahari terbit hingga 15 menit menjelang zuhur. Sholat ini dikerjakan minimal 2 rakaat dan maksimal 8 rakaat. Ada juga riwayat yang menyebut hingga 12 rakaat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia memiliki 360 persendian. Setiap persendian itu memiliki kewajiban untuk bersedekah. Para sahabat pun mengatakan, lalu siapa yang mampu bersedekah dengan seluruh persendiannya? Wahai Rasulullah. Dari pertanyaan tersebut, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab seperti yang disabdakan dalam hadis riwayat Muslim. Artinya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, setiap pagi dari persendian masing-masing kalian ada sedekahnya. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, dan setiap tahlil adalah sedekah. Setiap takbir sedekah, setiap amar ma'ruf nahi mungkar adalah sedekah, dan semuanya itu tercukupi dengan 2 rakaat duha. Maka dari itu, selain untuk melancarkan rezeki, 2 rakaat sholat duha sangat penting untuk tubuh demi memenuhi kewajiban sedekah dari 360 persendian manusia. 2. Membaca zikir setiap hari. Ajaran Rasulullah yang selanjutnya untuk pembuka rezeki adalah membaca zikir setiap hari. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, tidak ada Tuhan selain Allah yang maha benar lagi maha nyata, sebanyak 100 kali dalam sehari, maka ia memperoleh jaminan aman dari kemiskinan, diselamatkan dari dahsyatnya kubur, dan terbuka untuknya pintu-pintu surga. Selain itu, umat Islam diajarkan membaca zikir subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullahil azim 100 kali dalam setiap hari. Lebih utama apabila dibaca setelah azan subuh sebelum iqamah. 3. Membaca surat Al-Waqiah setiap hari. Surat Al-Waqiah adalah surat ke-56. Jumlah ayatnya adalah 96 ayat. Surat Al-Waqiah memiliki makna kiamat. Kandungan dalam ayat ini menceritakan bagaimana hari kiamat akan terjadi dan balasan bagi orang mukmin dan orang kafir. Surah Al-Waqiah juga menceritakan penciptaan manusia, api, dan segala jenis tumbuhan, sekaligus menerangkan kuasa Allah ketika hari kebangkitan. Umat Islam dianjurkan membaca surat Al-Waqiah setiap selesai sholat asar atau pada malam hari. Surat ini merupakan amalan penghalang seseorang dari kefakiran atau kemiskinan.
Dalam sebuah riwayat diceritakan, suatu hari Khalifah Utsman bin Affan datang memberikan sejumlah harta kepada sahabat Nabi yang tengah sakit, Abdullah bin Mas'ud, untuk putra-putranya. Namun Abdullah bin Mas'ud menolaknya sembari mengatakan bahwa dirinya tidak khawatir putra-putranya menderita kemiskinan. Abdullah bin Mas'ud membuka rahasia bahwa ia telah mengajarkan satu amalan yang pernah diajarkan Rasulullah kepadanya. Apakah Amirul Mukminin takut putra-putraku miskin? Mereka sudah kusuruh membaca surat Al-Waqiah setiap malam, kata Abdullah bin Mas'ud ketika sakit menjelang wafat. Kemudian beliau menyampaikan sabda Rasulullah, barang siapa membaca surat Al-Waqiah setiap malam, dia tidak akan menderita kemiskinan selama-lamanya. Selain hadis tersebut, Ibnu Katsir juga menyampaikan hadis yang menunjukkan keutamaan Al-Waqiah. Barang siapa membaca surat Al-Waqiah setiap malam, dia tidak akan menderita kemiskinan. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir mencantumkan hadis serupa dari Anas yang artinya, surat Al-Waqiah adalah surat kekayaan. Maka bacalah surat Al-Waqiah dan ajarkanlah kepada anak-anak kalian. Demikian amalan-amalan pembuka rezeki yang diajarkan Rasulullah SAW untuk kebaikan umatnya. Apabila seorang umat mengerjakannya dengan istiqomah, insya Allah akan mendapat keberuntungan untuk hasil yang maksimal. Setiap amalan hendaklah dibarengi dengan usaha, ikhtiar agar hasilnya berkah. Wallahu alam, demikianlah kiranya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.